Ritual saya adalah taksi. Begitu saya meminta sang sopir mengantar saya ke sana, berarti ritual saya sudah terlaksana. Selamat datang di channel Bahas Buku yang akan membahas buku apa saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Bahas Buku. Ini adalah episode ke-14, dan di video kali ini kita masih akan membahas buku Atomic Habits karya dari James Clear. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas subbagian kedua dari bagian keempat buku ini yang berjudul Hukum Upaya Sekecil-Kecilnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas subbagian ketiga dari bagian keempat buku ini yang berjudul Bagaimana Menghentikan Kebiasaan Menunda Menggunakan Aturan 2 Menit. Namun, seperti biasa, saya akan membacakan ulang ringkasan dari subbagian sebelumnya. Yang pertama, perilaku manusia mengikuti hukum upaya yang sekecil-kecilnya. Kita secara alami akan condong ke opsi yang menuntut kerja paling sedikit. Yang kedua, ciptakan lingkungan tempat hal benar dapat dilakukan dengan semudah mungkin. Yang ketiga, kurangi hambatan yang terkait dengan perilaku baik. Ketika hambatan lebih sedikit, kebiasaan menjadi mudah. Keempat, tingkatkan hambatan yang terkait dengan perilaku buruk. Ketika hambatan tinggi, kebiasaan menjadi sulit. Dan yang kelima, menyiapkan lingkungan Anda agar aksi yang mendatang lebih mudah. Nah, tadi adalah ringkasan dari subbagian kedua, bagian keempat buku Atomic Habits. Sekarang kita akan mulai membaca dan membahas subbagian ketiga, bagian keempat buku Atomic Habits yang berjudul Bagaimana Menghentikan Kebiasaan Menunda Menggunakan Aturan 2 Menit. Nah, untuk memulai subbagian ketiga ini, kita akan mendengarkan ya. Aku akan membacakan kisah dari orang Toila Tharp ya. Oleh banyak orang, Toila Tharp dipandang sebagai salah seorang penari dan koreografer paling hebat pada zaman modern. Pada tahun 1992, ia dianugerahi beasiswa MacArthur yang sering disebut Genius Grant dan menghabiskan sebagian besar karirnya berkeliling dunia untuk mempertunjukkan karya-karya aslinya. Ia juga menyebut sebagian besar kesuksesannya adalah berkat kebiasaan sehari-hari. Saya memulai tiap hari dalam hidup dengan ritual, tulisnya. Saya bangun pukul 5.30 pagi, mengenakan baju olahraga, penghangat kaki, baju hangat, dan topi. Saya berjalan keluar dari rumah saya di Manhattan, memanggil taksi, dan memintanya mengantar saya ke Pumping Iron Gym di 91 Street dan First Avenue, tempat saya berolahraga selama 2 jam. Ritual saya bukan peregangan dan angkat beban yang saya kerjakan tiap pagi di sasana kebugaran. Ritual saya adalah taksi. Begitu saya meminta sang sopir mengantar saya ke sana, berarti ritual saya sudah terlaksana. Itu aksi sederhana, tapi melakukan hal sama tiap pagi menjadikannya kebiasaan, menjadikannya berulang dan mudah dikerjakan. Kemudahan itu mengurangi peluang saya melewatkannya atau menggantinya dengan hal lain. Itu satu persenjataan lagi dalam rutinitas saya dan satu hal lagi yang tak usah saya pikirkan. Memanggil taksi tiap pagi mungkin aksi yang sangat kecil, tapi itu contoh yang sangat bagus untuk hukum ketiga perubahan perilaku. Peneliti menaksir 40-50% aksi kita pada suatu hari dilakukan karena kebiasaan. Persentasenya cukup besar, tapi pengaruh sejati kebiasaan-kebiasaan itu jauh lebih besar lagi. Kebiasaan adalah pilihan otomatis yang mempengaruhi keputusan-keputusan sadar berikutnya. Betul, kebiasaan dapat diselesaikan dalam hanya beberapa detik. Tapi kebiasaan juga dapat membentuk aksi-aksi yang Anda kerjakan beberapa menit atau jam sesudahnya. Nah, jadi kalau kita menyimak ya tadi apa yang sudah dibacakan di awal terkait dengan kisah dari Toila Tharp ya, itu bahwa kebiasaan itu dimulai dari hal yang rutin kita lakukan dan itu akan berlanjut pada kebiasaan-kebiasaan selanjutnya. Ketika kita memulai ya
Ketika kita memulai kebiasaan dari hal yang sering kita lakukan setiap pagi, maka itu akan menjadi trigger, akan menjadi pemicu kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan berikutnya. Nah, kalau kita lakukan hal itu secara konsisten, secara terus-menerus dan berulang, maka itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Nah, jadi seperti itu ya, jadi dari apa yang sudah saya bacakan tadi. Nah, kemudian di halaman 181 juga disebutkan, setiap hari ada beberapa momen yang memberikan hasil jauh lebih besar. Saya menyebut pilihan-pilihan kecil ini sebagai momen-momen menentukan. Momen ketika Anda memutuskan memesan makanan dari luar atau memasak sendiri. Momen ketika Anda memilih memakai mobil atau sepeda. Momen ketika Anda memutuskan mulai membuat PR atau mengambil konsol video game. Pilihan-pilihan ini seperti menemui jalan bercabang. Momen-momen yang menentukan ini menetapkan opsi-opsi yang tersedia untuk diri sendiri di masa sesudahnya. Sebagai contoh, berjalan ke restoran menjadi momen menentukan karena menentukan apa yang akan Anda makan untuk santap malam. Secara teknis, Anda memegang kendali atas apa yang Anda pesan. Tapi dalam pengertian lebih luas, Anda hanya dapat memesan makanan yang ada di menu. Jika berjalan ke restoran steak, Anda dapat memesan sirloin atau rib eye, tapi bukan sushi. Opsi-opsi Anda dibatasi oleh apa yang tersedia. Opsi-opsi yang Anda bentuk oleh pilihan pertama. Nah, jadi kebiasaan yang kita lakukan dimulai dari hal-hal yang awal ya, dan itu akan memicu kepada kebiasaan sebelumnya. Itu juga tergantung dari lingkungan yang sedang kita hadapi. Ketika lingkungan yang sedang kita hadapi itu dapat membantu kita untuk membuat sebuah kebiasaan yang baik dan itu dilakukan secara rutin, secara konsisten, maka hal itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ya, nanti gambarnya akan ada di layar ini ya. Pada gambar ini keterangannya adalah perbedaan antara hari baik dan hari buruk seringkali ditentukan oleh sejumlah pilihan yang produktif dan menyehatkan yang diambil pada momen-momen menentukan. Tiap momen seperti cabang di jalan raya dan pilihan-pilihan ini bertumpuk sepanjang hari, serta akhirnya mengantar ke hasil-hasil yang sangat berbeda. Nah, kita dibatasi oleh kemana kebiasaan mengantar kita. Ini sebabnya sangatlah penting menguasai momen menentukan dalam menjalani hari. Tiap hari terdiri atas banyak momen, tapi sesungguhnya hanya beberapa pilihan kebiasaan yang menentukan jalan yang Anda ambil. Pilihan-pilihan kecil ini bertumpuk, masing-masing menentukan lintasan yang Anda ambil pada detik-detik berikutnya. Kebiasaan sama seperti pintu masuk, bukan tujuan akhir. Ada taksi, tapi bukan sasana kebugaran. Lalu selanjutnya kita akan membahas ya, atau aku akan bacakan mengenai aturan 2 menit. Bahkan ketika tahu bahwa Anda harus mulai dari yang kecil, mudah bagi Anda untuk mulai dengan terlalu besar. Ketika bermimpi akan membuat perubahan, mau tidak mau Anda dikuasai gairah dan akhirnya Anda berusaha melakukan terlalu banyak dalam waktu terlalu cepat. Cara paling efektif yang saya tahu untuk melawan kecenderungan ini adalah aturan 2 menit. Yang menyatakan ketika Anda memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Anda akan mendapati bahwa hampir setiap kebiasaan dapat diubah menjadi versi 2 menit. Nah, contohnya, yang pertama, membaca sebelum tidur tiap malam, menjadi membaca 1 halaman. Kedua, berlatih yoga 30 menit, menjadi mengambil matras yoga. Ketiga, belajar untuk kuliah besok, menjadi membuka buku catatan. Keempat, melipat cucian, menjadi melipat sepasang kaos kaki. Kelima, lari 3 km, menjadi memakai sepatu lari. Nah, jadi kebiasaan itu dimulai dari hal apa yang akan memicu untuk kita melakukan kebiasaan itu. Seperti tadi dicontohkan ketika kita akan membaca sebelum tidur, maka itu dimulai dengan kita membaca 1 halaman dulu. Nah,
Kemudian selanjutnya juga ketika kita akan melakukan berlatih yoga selama 30 menit, itu dimulai dengan kita mengambil matras yoga. Nah, ketika kita memulai persiapan di awal itu, maka itu akan menjadi pemicu untuk kita dapat melakukan kebiasaan setelahnya. Nah, gagasannya adalah membuat kebiasaan Anda dimulai semudah mungkin. Siapapun dapat bermeditasi selama 1 menit, membaca 1 halaman atau membereskan baju yang sudah kering. Dan seperti yang baru kita bahas, ini strategi yang dahsyat karena begitu Anda memulai hal yang benar, jauh lebih mudah untuk melanjutkannya. Kebiasaan baru tidak harus terasa seperti tantangan. Aksi-aksi berikutnya mungkin menyulitkan, tapi 2 menit pertamanya haruslah mudah. Yang Anda inginkan adalah kebiasaan pembuka yang secara alami mengantar Anda ke jalur yang lebih produktif. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita akan melakukan sebuah kebiasaan dan itu dimulai dengan rutinitas yang mudah, yang gampang untuk kita lakukan, maka kebiasaan yang akan kita lakukan setelahnya itu akan menjadi mudah ketika kita memulainya dengan hal yang mudah juga. Kemudian penulis di sini membuatkan ya sebuah tabel yang dia disebutkan merupakan pemetaan ya sebagai untuk membangun sebuah kebiasaan yang memiliki sasaran pada skala dari sangat mudah sampai sangat sulit. Nah, nanti tabelnya akan ada di layar ini ya, teman-teman. Jadi dimulai dari kegiatan yang pertama. Mulai dari yang sangat mudah, yaitu mengenakan sepatu lari. Kemudian meningkat kepada yang mudah, yaitu berjalan 10 menit. Lalu meningkat lagi ke hal yang cukup mudah, yaitu berjalan 10.000 langkah. Lalu meningkat lagi ke yang sulit, berlari 5 km, dan meningkat lagi ke hal yang sangat sulit, yaitu ikut lomba maraton. Nah, jadi memang kebiasaan dimulai dari skala yang sangat kecil. Nah, contoh selanjutnya, yang sangat mudah adalah menulis 1 kalimat. Setelah itu meningkat menjadi menulis 1 paragraf. Lalu meningkat lagi ke cukup mudah menulis 1000 kata. Dan meningkat lagi ke hal yang sulit menulis artikel sepanjang 5000 kata. Lalu meningkat lagi ya ke hal yang sangat sulit menulis buku. Nah, jadi intinya adalah kalau kita memulai sesuatu kebiasaan itu, kita harus memulai pada skala yang sangat mudah terlebih dahulu. Jangan kita langsung membuat sebuah atau membangun sebuah kebiasaan untuk melakukan hal yang sangat sulit. Jadi mulailah sebuah kebiasaan baru dimulai dari hal yang sangat mudah. Nah, selanjutnya pada halaman 185 ya disebutkan, bagi sebagian orang, aturan 2 menit bisa terkesan seperti trik. Anda tahu sasaran yang sesungguhnya adalah melakukan lebih dari hanya 2 menit. Jadi rasanya mungkin seperti Anda sedang mencoba membohongi diri sendiri. Sesungguhnya, tidak ada yang hanya ingin membaca 1 halaman, push up 1 kali, atau hanya membuka buku catatan. Dan jika Anda tahu ini hanya trik mental, mungkinkah Anda akan mengulanginya? Ya, jadi memang aturan 2 menit itu adalah sebagai pancingan, teman-teman. Ketika kita merencanakan, setiap hari saya akan melakukan sebuah kebiasaan baru 2 menit. Namun ketika kita membuka buku, membaca buku, ketika kita membaca telah sampai pada menit kedua, kita mungkin akan ingin atau akan bergairah untuk menambah waktunya. Nah, jadi aturan 2 menit itu bisa jadi merupakan sebuah pancingan untuk menumbuhkan gairah kita. Tapi yang pasti, yang penting teman-teman ya, jangan sampai ketika kita terpicu oleh gairah tadi, itu akan membuat kita pada hari-hari berikutnya tidak dapat konsisten untuk melakukan kebiasaan baru yang kita lakukan. Nah, maka pelan-pelan kita mulai kebiasaan baru itu dengan aturan 2 menit. Sehingga dengan sampai kita terbiasa melakukannya, maka kita bisa tingkatkan secara perlahan. Lalu di halaman 188, penulis memberikan contoh pembentukan kebiasaan yang dia membaginya menjadi 5 fase. 5 fase kebiasaan atau 5 tahap kebiasaan. Nah, sebagai contoh, yang pertama adalah kebiasaan bangun lari pagi. Dimulai pada fase pertama, ya sudah di rumah pukul 22 setiap hari atau pukul 10 malam setiap hari. Kemudian pada fase berikutnya, mematikan semua alat, TV, ponsel, dan sebagainya pada pukul 22 setiap hari.
Kemudian masuk pada fase ketiga, sudah diranjang pada pukul 22 setiap hari membaca buku, mengobrol dengan pasangan. Lalu pada fase yang keempat, mematikan lampu pada pukul 22 setiap hari. Dan setelah itu, fase yang terakhir, yang kelima, yaitu bangun pukul 6 setiap hari. Nah, jadi ketika kita akan membangun ya sebuah kebiasaan, maka kita mulai merencanakan setiap fasenya, setiap tahapnya. Nah, tadi diberikan contoh ketika kita akan membangun kebiasaan bangun pagi dan lari ya, lari pagi ya. Maka itu dimulai sejak malamnya ya, sejak malam sebelumnya. Yaitu ketika kita mungkin dari bekerja, kita rencanakan malam hari ini kita akan istirahat ya, masuk ke dalam kamar pukul 10 malam. Nah, kemudian di pukul 10 malam itu kita sudah memutuskan untuk tidak memegang handphone, mematikan televisi dan sebagainya. Lalu kita sudah berada di ranjang ya. Kemudian kita bisa lakukan kebiasaan yang untuk memancing supaya kita bisa tidur seperti membaca buku. Lalu kemudian kita mematikan lampu kamar ya, lampu tidur, mematikan lampu kamar dan kita mulai tidur. Lalu kita bisa bangun jam 6 pagi ya untuk melakukan lari pagi atau jogging. Nah, kalau kebiasaan itu kita lakukan dimulai dari perencanaan yang bagus ya, dari fase-fase atau tahapan-tahapan yang mulai dari awal, maka kebiasaan itu akan dapat terlaksana dengan mudah. Nah, itu yang pertama adalah bangun untuk lari pagi. Yang kedua, contoh kedua adalah menjadi pemakan sayur. Nah, fase pertama adalah mulai makan sayuran setiap kali makan. Kemudian pada fase kedua, berhenti makan hewan berkaki empat, seperti sapi, kambing, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, berhenti makan hewan berkaki dua, ayam, bebek, dan sebagainya. Kemudian keempat, fase keempat, berhenti makan hewan tak berkaki, ikan, kerang, dan sebagainya. Dan masuk pada fase yang terakhir, berhenti makan semua produk hewani, telur, susu, keju. Nah, ini mungkin kebiasaan yang harus dibangun kalau kita ingin menjadi seorang vegetarian ya, orang yang hanya memakan sayur mayur, sayuran, tidak memakan apapun bentuk hewan itu, apapun makanan yang dari hewan seperti itu. Nah, tadi adalah contoh pembentukan kebiasaan yang diberikan oleh penulis atau oleh James Clear. Sekarang kita masuk pada ringkasan sub bagian ketiga ini. Nah, ringkasannya yang pertama adalah kebiasaan dapat diselesaikan dalam beberapa detik, tapi terus berdampak pada perilaku Anda selama beberapa menit atau jam setelahnya. Kedua, banyak kebiasaan terjadi pada momen yang menentukan pilihan yang sama seperti jalan yang bercabang, dan entah mengirim Anda ke arah yang produktif atau tidak produktif. Ketiga, aturan 2 menit mengatakan ketika memulai kebiasaan baru, pelaksanaannya harus kurang dari 2 menit. Keempat, makin sering Anda meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang Anda untuk masuk ke fokus lebih dalam yang diperlukan untuk hal-hal besar. Dan yang kelima, jadikan standar sebelum dioptimalkan. Anda tidak dapat meningkatkan kebiasaan yang belum ada. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah membaca dan membahas pada sub bagian ketiga, bagian keempat buku ini yang berjudul Bagaimana Menghentikan Kebiasaan Menunda Menggunakan Aturan 2 Menit. Nah, semoga apa yang sudah kita baca dan kita bahas tadi itu dapat memberikan manfaat ya kepada kita, dan bagaimana kita juga dapat membangun sebuah kebiasaan baru dengan menggunakan cara yang sudah dituliskan di dalam buku Atomic Habits karya dari James Clear ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal hingga selesai. Nanti pada video berikutnya kita masuk pada sub bagian keempat atau sub bagian terakhir dari bagian keempat buku ini yang berjudul Bagaimana Menjadikan Kebiasaan Baik Tak Terhindarkan dan Kebiasaan Buruk Mustahil. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan buku Atomic Habits ini dan ingin membacanya secara langsung, maka nanti link pembelian buku ini akan saya cantumkan di deskripsi video. Teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe video ini dan juga memberikan like, dan juga teman-teman mengaktifkan tanda lonceng. Oke, jadi sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya.